warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi, yang tidak masuk siapa ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah ya. Pada kali ini akan Ibu sampaikan materi tentang sholat berjamaah ya, pada kalian yang judulnya di situ indahnya sholat berjamaah ya. Pada sholat berjamaah ini kalian bisa lihat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam buku LKS kalian ya. Pada buku LKS kalian ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, secara garis besar akan kita pelajari indahnya sholat berjamaah ini ada 4 bagian. Satu tentang konsep sholat berjamaah. Nah, konsep sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah tata cara sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga pembiasaan sholat berjamaah. Nah, dari ketiga itu akan kita harapkan dalam perilaku kita adalah kita bisa menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lainnya. Nah, sebelum sampai pada konsep sholat berjamaah, kita lihat dulu untuk dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Nah, di sini sholat berjamaah ya, dasar hukumnya yang diterapkan oleh Imam Bukhari. Ya, sholat berjamaah tadullu ala sholatil ya, tasbih wa isri nadarajat. Ya. Yang artinya sholat berjamaah lebih utama 20 derajat, 27 derajat ya daripada sholat sendirian. Nah, hadis ini ada sahih yang diriwayatkan dengan jujur dengan sanad oleh Imam Bukhari. Ada dasar hukum yang lain ya, yang di situ diterangkan bahwasanya sholat berjamaah ya itu barang siapa yang melakukannya selama 40 hari maka Allah Ta'ala akan menetapkannya bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Sehingga betapa besarnya untuk sholat berjamaah. Ya, kita mulai dari materi yang pertama yaitu tentang konsep sholat berjamaah. Coba kalian lihat dalam buku kalian, dilihat pada buku kalian tentang konsep sholat berjamaah. Konsep dalam sholat berjamaah nanti akan kita bagi. Satu tentang pengertian sholat berjamaah. Apa sih sebenarnya sholat berjamaah itu? Adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama ya, minimal 2 orang ya. Satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum ya. Satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum, dan dalam satu majelis, satu tempat. Itu pengertiannya ya. Dari pengertian itu kita lihat bagaimana dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Nah, bagaimana syarat imam, bagaimana syarat makmum. Seorang bisa menjadi imam apabila memiliki syarat-syarat apa saja. Seorang menjadi makmum memiliki syarat-syarat apa saja. Nah, kita lihat di sini syarat menjadi seorang imam dan makmum. Dapat kalian lihat dalam buku kalian. Nah, di sini syaratnya berjamaah dulu. Dikatakan orang itu melakukan sholat berjamaah bila mana? Nah, apabila satu ada imam, 2 ada makmum,
ada makmum yang berniat mengikuti imam. Yang ketiga, ya, dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat. Yang keempat, sholatnya makmum harus sama dengan sholatnya imam. Jadi kalau imamnya sholat duhur, makmumnya juga harus sholat duhur. Nah, ini syarat berjamaah. Dalam syarat berjamaah kita lihat syarat imam, syarat makmum. Apa syaratnya imam? Nah, syarat seorang imam, satu, seorang imam harus mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Iya, seorang imam itu harus tahu syarat sama rukunnya sholat. Kalau nggak tahu, nah nanti berbahaya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Qur'annya. Nah, sehingga orang itu bacaan Al-Qur'annya lebih fasih. Yang ketiga, ya, paling luas wawasan agamanya. Wawasan agamanya itu lebih luas dibanding orang yang ada di situ. Kemudian yang keempat adalah berakal sehat. Ya, dalam arti orang tersebut sehat, ya, sehat akalnya, bukan orang stres ataupun orang yang makhluk, itu tidak bisa dijadikan imam sholat. Kemudian yang kelima, balik, ya, balik, ya, balik itu dewasa. Kemudian yang keenam, berdiri di posisi paling depan. Seorang imam itu berdiri di posisi paling depan. Kemudian yang ketujuh, dia adalah seorang laki-laki. Bila makmumnya itu ada laki-laki, ada perempuan, tapi bisa saja makmumnya perempuan. Bila imamnya perempuan, bila makmumnya perempuan, bisa seorang perempuan bisa menjadi imam bila makmumnya perempuan. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Maksudnya, kalau orang tersebut dalam keadaan makmum kepada orang lain, kita tidak boleh menjadikan dia sebagai imam. Orang yang makmum kalau imam, kita kok makmum sama orang itu, kita tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa sah nanti sholat kita. Kemudian syaratnya makmum. Makmum, ya, itu memiliki syarat satu, ya, mengikuti imam. Nah, jadi manut kalau imamnya. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam, sehingga kalian menjadi makmum itu tahu gerakan imamnya, ya, tahu gerakan sholat imamnya. Kemudian yang ketiga, berada dalam satu tempat. Misalnya ini tempat, maka di sini misalnya ada imamnya, maka bisa dilihat. Seorang imam itu bisa dilihat oleh seorang makmum. Ya, misalnya di tingkat di atas kelas itu bisa melihat seorang imam. Kemudian yang kelima, hendaklah sholatnya makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Sholatnya makmum harus sama dengan sholatnya imam. Nah, harus sesuai. Tidak boleh makmumnya seperti imamnya sholat asar, makmumnya malah sholat zuhur. Enggak, harus sama. Itu mengenai syarat makmum, syarat imam, syarat berjamaah. Coba ada pertanyaan dong? Nah, sekarang coba kalian lihat soal pada buku kalian. Ada soal yang sudah ada itu. Kalian bisa kerjakan halaman 47. Halaman 47. 46 dulu. 46, halaman 46 bisa dilihat. Dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu di buku belajar. Tadi sudah ya. Bagaimana dengan makmum masbuk? Nah, apa pengertian dari
daripada makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tertinggal dengan imam. Ya, ada dua, makmum muafik, makmum masbuk. Kalau makmum muafik itu bisa mengikuti dengan imam secara sempurna. Sedangkan makmum masbuk itu adalah makmum yang sudah tertinggal rukun sholatnya imam. Nah, nih, kemudian bagaimana apabila kita melakukan sholat berjamaah tetapi ada halangan-halangan ataupun halangan-halangan apa yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah ataupun dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah? Satu, ya, ada hal yang menyulitkan perjalanan menuju ke masjid. Pada perjalanan menuju masjid kita ada yang menghalangi, misalnya adanya banjir, tanah longsor, hujan lebat. Nah, itu boleh tidak berjamaah. Yang kedua, sakit yang cukup parah sehingga menyulitkan untuk menuju ke masjid. Wis ra iso mlaku nang masjid. Yang ketiga, karena lapar dan haus sementara makanan sudah tersedia, ataupun apabila kita makan tapi kita makan berupa dari yang sangat bau sehingga akan mengganggu jamaah, itu juga boleh. Kemudian yang keempat, merasa ingin buang air besar atau air kecil. Nah, itu halangan dalam melakukan sholat berjamaah sehingga kita boleh tidak melakukan sholat berjamaah. Iya, ya, ya. Kerjakan, ya. Pada soal yang pertama, coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, ya. Apa yang kalian ketahui tentang sholat berjamaah? Ya. Ya, bagus. Kemudian itu ada soal hot. Bagaimana apabila seorang makmum masbuk yang tertinggal dengan imamnya, posisi imam sudah dalam keadaan duduk? Ya, jadi apabila makmum masbuk tertinggal, ya, dengan imam, posisi imam sudah duduk, maka kita bagaimana? Yang sebagai makmum masbuknya bagaimana? Langsung berniat sholat, kemudian mengikuti duduk dengan mengikuti gerakan duduk seperti imam. Setelah itu mengikuti imam sampai selesai dan kita menyempurnakan sholatnya. Ya, demikian ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri, kita lanjut materi besok dengan yaitu tata cara sholat berjamaah. Ada pertanyaan? Ya, selesai sudah untuk materi ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.